Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita dikejutkan dengan sebuah berita di mana ini berasal dari kota Jambi. Seorang ibu muda usia 25 tahun yang memiliki anak balita sekitar 10 bulan dan juga sudah memiliki suami, ternyata itu pun tidak menjadi jaminan dia puas dengan kehidupan ranjangnya. Karena apa? Wanita bernama Yunita ini, warga Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi, ini sudah dinyatakan sebagai tersangka dari kasus perkosaan dan juga pelecehan ke 17 remaja sampai anak-anak yang ada di kota tersebut. Kenapa dikatakannya remaja walaupun memang usianya kalau aku lihat di sini antara 8 sampai 14 tahun, tetapi kan untuk anak-anak di usia zaman sekarang 14 tahun itu sudah termasuk dalam kategori ABG lah ya, remaja. Apa yang terjadi sebenarnya Anjas dalam kasus ini? Kan ada yang bilang kalau sudah menikah itu akan mengurangi potensi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hasrat seperti itu. Ternyata ini menjadi salah satu bukti bahwa menikah itu bukan jaminan seseorang itu akan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan seperti itu. Tetapi kok ini sangat bertolak belakang sekali dengan Yunita ini. Selama ini kan kita melihat di berita bahwa hal seperti ini biasanya pelakunya adalah seorang pria, tetapi kali ini adalah seorang wanita. Ini adalah fenomena gunung es, aku yakin sekali, karena bagi sebagian korban pria yang pelakunya adalah wanita, kadang mereka tuh juga masih merasa malu. Bahkan pada saat aku melihat berita ini, komentar di YouTube TV-TV nasional Indonesia, ada banyak netizen yang berkata, wah kalau gitu aku coba aja ya main PS ke sana, kesannya adalah kayak permisif begitu. Padahal anak-anak yang menjadi korban ini luar biasa sangat traumatis teman-teman. Dan biasanya tidak semua, tetapi mayoritas ya. Aku berbicara dengan sejumlah temanku yang dokter dan juga pakar di bidang ini. Biasanya para pelaku kejahatan seksual seperti ini itu dulunya pernah menjadi korban karena tidak mendapatkan penanganan yang baik pada saat mereka tumbuh dewasa. Ini juga menjadi pelaku berikutnya. Ini mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana yang pernah mengalami hal seperti ini harus segera disembuhkan, berobat ke psikolog ataupun juga mendapatkan treatment tertentu. Jangan malu, jangan dibiarkan begitu saja karena ini kayak api dalam sekam. Di luarnya terlihat baik-baik saja, tetapi di dalamnya itu ada api yang membakar dan ini akan bisa meledak suatu saat nanti. Kronologinya dari korban usia 8-14 tahun ini, Yunita ini yang anehnya adalah pada saat para korban melaporkan Yunita dengan tuduhan tadi, dengan motifnya itu adalah ya agak sedikit menjijikan sih pada saat aku membaca motifnya. Motifnya adalah modusnya itu adalah apa? Iming-iming ya, diberikan tambahan jam rental PS karena Yunita ini punya usaha rental PS di rumahnya. Tetapi boleh mendapatkan jam rental PS gratis asalkan melakukan beberapa syarat. Pertama, salah satunya adalah harus nonton film orang dewasa. Yang kedua adalah ada 8 remaja yang mengaku di sini bahwa dia ini disuruh memegang-megang bagian tertentunya si Yunita. Kemudian juga sampai, ya menurut aku tidak mungkin ya kalau hanya megang-megang doang ya. Apalagi Yunita kan perempuan dewasa begitu. Kalau sudah sampai di situ, kayaknya ibarat kata nih, mohon maaf teman-teman ya. Makan, kalau nggak minum itu rasanya gimana gitu. Artinya, I do believe gitu, ini sudah the whole things had happen gitu, sudah terjadi secara keseluruhan kepada anak-anak tersebut ya. Kalian bisa bayangkanlah apa yang telah terjadi di situ. Kemudian juga pada saat Yunita dan suaminya melakukan hubungan suami istri pun sebagian anak-anak atau semuanya itu diminta untuk merekam dari luar dan mereka disediakan tempat untuk mengintip. Ya ini adalah salah satu ciri adalah eksibisionis ya, suka menunjukkan ya banyak hal pribadi ke orang lain. Dan juga ini salah satu bentuk kalau aku tangkap dari Dr. Boyke yang ahli juga di bidang kesehatan seksual seperti ini dan juga psikologi. Dr. Boyke mengatakan bahwa dia ini sepertinya memiliki hasrat ke anak yang usia 14 tahun ke bawah gitu. Karena aku yakin bagi dia di daerah atau dimanapun usia dia 25 tahun untuk mendapatkan yang sepantar itu
hal yang cukup mudah, tetapi dia sudah punya pilihan begitu antara yang sepantar atau lebih tua atau lebih yang muda anak-anak. Dia memilih yang seperti ini, itu artinya memang ada kelainan dari dirinya si mama muda usia 25 tahun ini. Dr. Boyke juga mengatakan sama seperti pada umumnya para ahli di bidang ini mengatakan ini adalah dugaannya efek dari pernah menjadi korban saat kecil atau sering dibanding-bandingkan saat kecil, efek ketidakharmonisan orang tua ataupun juga mengalami KDRT. Tentunya mungkin kalau pada saat dilakukan pemeriksaan, karena kan saat ini juga di 7 Februari 2023, Yunita ini diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Rumah Sakit Jiwa itu artinya bukan berarti dia ODGJ teman-teman ya. Artinya ya ada permasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi apapun yang menjadi alasan tersebut, misalnya masalah mental, itu bukan menjadi satu hal yang permisif atau excuse yang bisa dia akan terbebas dari pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 yang hukumannya ini adalah kalau nggak salah 15 tahun penjara. Ini tidak akan mungkin bisa menghilangkan begitu saja karena menjadi pelaku untuk anak-anak tuh luar biasa hukumannya. Bahkan yang uniknya adalah ini tipikal sepertinya. Aku belajar juga dari kasusnya Brigadir Joshua. Kesannya kan gini ya, kalau kita sebagai masyarakat menilai bahwa Putri Chandrawati itu kayak apa ya, pelaku ngaku jadi korban. Ini pun juga sepertinya sama. Yunita ini adalah pelakunya, tetapi dia malah berpura-pura, bukan berpura-pura. Menurut dia saya adalah korban katanya. Dibuktikan dengan Yunita yang sudah melaporkan balik ke ada 8 korban di sini yang mereka juga melaporkan juga ke Polresta Jambi tanggal 3 Februari 2023 atas dugaan pemerkosaan. Ini kan ya nggak mungkin lah. Yang paling remaja aja, yang paling tua aja usia 14 tahun, Yunita 25 tahun. Aku tahu anak kecil zaman sekarang, anak usia 14 tahun berbeda ya dengan anak usia 14 tahun pada tahun 80-an. Jelas dengan berbagai informasi, asupan makanan, 14 tahun zaman sekarang, mungkin kalau di tahun 80-an itu sudah seperti usia mungkin 18 tahun ya, atau bahkan 20 tahun. Aku tahu konteksnya seperti itu juga, tetapi sebagaimanapun juga yang namanya anak usia 14 tahun, ya tidak mungkinlah dia akan berani sebegitu lancangnya kepada Yunita kalau bukan Yunita yang memancing. Terbuktikan dengan ada temuan dan juga hasil investigasi dari kepolisian, memang anak-anak ini sering main PS di situ dan dengan modus ya udah kamu boleh main di situ, aku tambahin jam gratis dengan syarat yang tadi disebutkan. Ini adalah hal yang sangat mencengangkan. Suaminya gimana, Anjas? Sebenarnya suaminya juga menyampaikan suatu hal yang cukup memalukan bagi kita masyarakat yang mendengarnya. Apa itu? Suaminya mengatakan di pihak kepolisian pada saat memberikan BAP, berita acara pemeriksaan, memang suaminya menyadari Yunita ini termasuk memiliki kebutuhan biologisnya cukup tinggi. Cukup tinggi itu maksudnya seperti apa? Ya, begitu. Misalnya, Yunita itu sering meminta hubungan badan dengan suaminya, adalah hal yang wajar, tetapi yang nggak wajar adalah kalau dia tidak melayani istrinya, dia langsung mengancam menyakiti diri sendiri atau bahkan balitanya, bayinya yang usia 10 bulan, kan artinya ada sesuatu hal yang janggal. Aku tahulah usia 25 tahun itu kan masih gelora-geloranya, suaminya pun juga sama. Tetapi kan kalau sudah sampai ke level seperti itu artinya ada sesuatu hal yang nggak beres begitu. Kalau digali lebih dalam, dugaanku sangat kuat, karena kan kita belum ketahui ya apa hasil pemeriksaan kejiwaan dari si Yunita ini. Aku tidak mau menghubungkan ini dengan pekerjaan dia, karena kan media massa sekarang mengcapture bahwa dia pernah bekerja sebagai pemandu karaoke begitu. Menurut aku tidak ada yang salah dengan pekerjaan dia bagi sebagian orang ya, karena kan pada saat dia bekerja sebagai pemandu karaoke itu kan usia dia sudah dewasa. Tetapi hal yang terjadi ini, dugaan-dugaan dari Dr. Boyke ataupun juga ahli psikolog ataupun dokter lainnya, hal-hal yang bisa menyebabkan perilaku seperti ini tuh biasanya terjadi pada saat masih kecil. Jadi makanya buat kalian yang sudah memiliki anak, haruslah hati-hati terhadap hal-hal simpel seperti ini. Karena ini bisa menjadi kayak bom waktu di kedepannya gitu. Nggak akan terjadi, karena kalau luka di batin itu
nggak akan kelihatan. Tapi kalau luka divisikan akan kelihatan. Jadi saranku juga dari petugas kedinasan setempat juga sudah mewanti-wanti para korban 17 remaja ini juga mendapatkan konseling. Tetapi juga bukan jaminan loh teman-teman. Kalau sudah di konseling sudah pasti akan sembuh. Enggak, karena proses healing trauma itu bisa terjadi tahunan atau bahkan seumur hidup. Jadi untuk orang tua harus benar-benar kooperatif ya pada saat sudah selesai di proses terapi lah ya dengan psikolog begitu ke 17 korban, itu bukan jaminan dia sudah sembuh trauma-traumanya. Karena seperti aku bilang tadi, anak-anak ini mungkin terlihatnya baik-baik aja, ceria-ceria aja, tetapi ada potensi sangat kuat dia bisa menjadi pelaku di kemudian hari walaupun tidak semua seperti itu. Ya kalian juga bisa cek lah, ada banyak kasus yang sebenarnya perilaku seperti ini karena diawali dari masa kecilnya pernah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya seperti Dr. Boyke bilang tadi, misalnya pernah dilecehkan juga saat kecil atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang tuanya, efek ketidakharmonisan juga dari orang tua ataupun juga KDRT, ini bisa menjadi satu hal yang menjadi korban menjadi pelaku berikutnya. Kemudian suaminya kan mengatakan bahwa sering mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, kalau kamu nggak melayani saya akan lakukan hal negatif nih buat anak kita. Ini apa yang terjadi ya? Apakah ini salah satu bentuk jiwa ya gabungan antara narsistik ya? Narsis itu kan selama ini kita melihat orang-orang komentar, wah kamu sering foto selfie, kamu sering posting di sosial media foto-fotomu. Kamu narsis banget sih. Padahal kalau kita cek lebih dalam, narsis tuh ada banyak trait-nya gitu. Kalian bisa cek ya, misalnya salah satunya adalah narsis tuh ya kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan buat orang yang kita mau untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita dengan membuat dia rasa bersalah atau gaslighting. Itu adalah bagian, ada trait-nya banyak sekali. Jadi narsis itu nggak cuman salah satu indikasinya trait-nya adalah sering foto-foto atau melakukan posting ke sosial media, tetapi ada banyak sekali. Dan menurut aku juga ini adalah kombinasi dari semuanya. Nah yang ngebuat kita terkejut adalah kan ini perempuan Anjas. Apakah yakin perempuan bisa melakukan seperti itu? Well, I mean karena kita mungkin di kultur budaya timur ya, hal seperti ini hal yang tabu. Tetapi aku yakin sekali ada banyak di luar sana yang pelakunya adalah wanita atau perempuan dan korbannya adalah laki-laki dan mereka tidak berani melaporkan karena ada sentimen dan juga pandangan negatif terhadap para korban kalau itu adalah pria, kesannya lemah. Padahal ini banyak terjadi, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada sejumlah kasus seperti ini. Kalau keterangan dari Kombes Andri Ananta Yudhistira, Direktur Reskrimum Polda Jambi, mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kami temukan tentang perilaku dan kepribadian yang nanti didukung dengan hasil pemeriksaan kejiwaan. Bahwa ada perilaku yang dianggap menyimpang, seperti keterangan suami melihat tersangka melukai dirinya. Ya mudah-mudahan ini tidak menghilangkan pasal yang hukuman 15 tahun penjara tadi ya teman-teman, karena takutnya ya ini kayak si Yunita juga ngerti hukum, karena aku lihat dari postingan di sosial medianya juga dia kuliah ataupun juga pernah sekolah di kebidanan. I'm so sorry kalau aku salah, karena aku ngelihat dari superficial aja dari akun sosial medianya, ditambah lagi dengan Yunita juga sudah melaporkan ke 8 korban tersebut di 3 Februari 2023, yang itu mengindikasikan dia juga ngerti bahwa saya punya peluang kok melaporkan balik ini semuanya. Tetapi ya seperti kalian tahu lah, no viral, no justice itu terjadi di Indonesia. Dengan kasus ini di blow up ke media massa, si Yunita laporannya ke korban tersebut, polisi pasti akan berpikir 1000 kali kalau menjadikan si korban menjadi tersangka, belajar dari kasus-kasus sebelumnya. So that's it yang bisa aku update mengenai kasus dari Jambi ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara, juga TikTok baruku. Aku baru buat dengan nama Analisa Anjas Asmara. Sampai jumpa teman-teman.